saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan latar belakang dan tujuan. Nah, Sungai Rangkuy ini yang mengalir di Kota Pangkal Pinang memiliki arti penting bagi masyarakat Kota Pangkal Pinang. Sungai Rangkuy berfungsi sebagai sumber air baku keperluan rumah tangga, penampungan air, dan sarana transportasi ke Sungai Batu Rusa menuju laut. Namun, keadaan Sungai Rangkuy sekarang sudah jauh berbeda. Air sungai yang semulanya jernih sekarang berubah warna menjadi kecoklatan. Nah, perubahan yang terjadi pada Sungai Rangkuy tersebut disebabkan oleh meningkatnya aktivitas manusia di sepanjang sungai. Nah, tujuannya yang pertama adalah untuk menjelaskan kontribusi Sungai Rangkuy dalam tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Pangkal Pinang. Dan yang kedua, untuk menjelaskan hasil analisis SWOT Sungai Rangkuy bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Pangkal Pinang. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan peran dan kontribusi Sungai Rangkuy terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Pangkal Pinang. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan suatu objek atau program. Dalam konteks ini, pengelolaan sumber Sungai Rangkuy, analisis ini memungkinkan identifikasi aspek-aspek kunci yang dapat mendukung atau menghambat pemanfaatan sungai bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang kedua, itu ada hubungan sungai dan pertumbuhan ekonomi. Konsep pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan oleh Solo menekankan pentingnya sumber daya alam sebagai salah satu faktor input dalam proses produksi. Sungai yang dikelola dengan baik dapat menjadi salah satu aset utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Pendekatan penelitian kami ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dikombinasikan dengan metode analisis SWOT untuk menggambarkan peran Sungai Rangkuy terhadap pertumbuhan ekonomi. Analisis ini dilakukan untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengelolaan Sungai Rangkuy sebagai bagian dari perekonomian lokal. Selanjutnya, lokasi dan objek yang kami teliti itu dilakukan di wilayah Kota Pangkal Pinang dengan fokus pada Sungai Rangkuy. Objek ini mencakup kondisi fisik Sungai Rangkuy, aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sungai, kebijakan lokal terkait pengelolaan sungai. Pengumpulan data yang kami lakukan yaitu melalui observasi, yang dimana observasi langsung pada aktivitas masyarakat di sekitar Sungai Rangkuy yang berkaitan dengan ekonomi, seperti perikanan, perdagangan, transportasi air, dan pariwisata. Dan setelah itu ada wawancara yang kami lakukan terhadap masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai, pelaku usaha yang memanfaatkan sungai untuk kegiatan ekonomi, pemerintah daerah dan dinas terkait atau dinas pariwisata, dinas lingkungan hidup, dan dinas perikanan. Kami di sini menggunakan dua teknik analisis data. Yang pertama itu ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini mencakup beberapa. Yang pertama ada kekuatan atau strength potensi Sungai Rangkuy untuk mendukung ekonomi lokal, misalnya sumber daya alam, aksesibilitas. Yang kedua ada kelemahan atau weakness, kendala seperti pencemaran, sedimentasi atau kurangnya infrastruktur. Yang ketiga ada peluang atau opportunities, pengembangan pariwisata sungai, modernisasi transportasi air. Dan yang terakhir itu ada ancaman atau threat, kerusakan lingkungan, bencana banjir atau pergeseran kebijakan. Dan untuk analisis data yang kedua itu ada triangulasi data. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumen dikombinasikan untuk memastikan validitas hasil. Saya Anila Ismi, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu hasil analisis SWOT terhadap Sungai Rangkuy. Hasil analisis SWOT ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama kekuatan, yang kedua kelemahan, yang ketiga peluang, dan yang terakhir yaitu ancaman. Kita masuk ke bagian yang pertama yaitu kekuatan. Dari hasil survei dengan 30 responden, 50% menyatakan bahwa kekuatan utama Sungai Rangkuy adalah aksesibilitasnya yang baik. 20% menyebut bahwa potensi pariwisata dan sumber daya alamnya melimpah, serta 10% lainnya menyoroti komunikasi lokal yang mendukung. Sungai Rangkuy memiliki potensi ekonomi melalui sumber daya alam seperti perikanan, pariwisata, dan festival, serta keberadaan UMKM yang dapat meningkatkan pendapatan lokal dan membuka lapangan kerja. Keterikatan budaya dengan sungai juga berpotensi mendukung pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu kelemahan atau weakness.
Dari survei, 50% responden menyebut bahwa polusi air akibat limbah industri dan domestik sebagai kelemahan utama yang terdapat atau terjadi di Sungai Rangkuy, yang berdampak pada kesehatan masyarakat serta ekosistem di sekitarnya. Sebanyak 40% menyoroti minimnya promosi yang menyebabkan kurangnya pengunjung dan menurunkan pendapatan UMKM di sekitar Sungai Rangkuy tersebut. Sementara 10% lainnya menyebut bahwa infrastruktur yang tidak memadai seperti fasilitas rekreasi dan transportasi menghambat potensi ekonomi. Ketersediaan air juga dipengaruhi musim, berdampak pada sektor seperti sektor perikanan. Selain itu, kurangnya edukasi tentang pelestarian lingkungan dapat memperburuk kondisi ekosistem sungai. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu peluang atau opportunities. Dari survei, 70% responden menyebutkan bahwa peluang utama Sungai Rangkuy adalah program pelestarian lingkungan dan pengembangan wisata alamnya. Peluang lainnya meliputi rencana peningkatan infrastruktur oleh pemerintah, kemitraan dengan investor swasta untuk mendukung kegiatan ekonomi, program pelatihan wirausaha bagi masyarakat lokal, serta pemasaran produk lokal secara online. Kesadaran pelestarian lingkungan juga membuka peluang proyek konservasi. Acara budaya dan festival di sekitar sungai dapat menarik pengunjung, sementara penerapan teknologi seperti pemasaran digital dapat meningkatkan daya saing usaha kecil. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang threat atau ancaman. Nah, sebanyak 50 responden menyebut ancaman utama bagi Sungai Rangkuy adalah kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim seperti banjir, kekeringan yang mengganggu kegiatan ekonomi. Nah, ancaman lain meliputi polusi dari limbah industri dan domestik, keterbatasan akses pembiayaan bagi usaha kecil, infrastruktur yang kurang memadai, fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi daya beli dan investasi, serta rendahnya keterampilan dan pendidikan masyarakat yang menghambat produktivitas dan pengembangan usaha. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penutup atau kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Nah, berdasarkan hasil survei ataupun wawancara yang telah kami ambil dari penduduk sekitaran Sungai Rangkuy, kami menyimpulkan bahwa Sungai Rangkuy memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama di Kota Pangkal Pinang. Nah, dari poin-poin yang sudah dijelaskan sebelumnya, saya mengambil poin-poin utama atau kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah kekuatan. Nah, Sungai Rangkuy ini merupakan salah satu yang mendukung sektor perikanan, pariwisata, dan juga UMKM lokal. Yang kedua adalah keberadaan Sungai Rangkuy ini membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan lokal mereka melalui penyediaan kuliner lokal. Nah, yang selanjutnya adalah kelemahan. Apa sih kelemahan dari Sungai Rangkuy? Nah, poin-poin kelemahan dari Sungai Rangkuy ini yang pertama adalah kurangnya informasi menyebabkan pengurangnya pengunjung, sehingga pendapatan dari UMKM dan wisata yang telah dibuka di Sungai Rangkuy ini juga ikut berkurang. Yang kedua adalah tingkat pencemaran sungai yang cukup tinggi dari polusi atau limbah domestik. Nah, pengurangan pencemaran terhadap sungai yang cukup tinggi ini mengurangi potensi ekonomi dari Sungai Rangkuy itu sendiri. Yang selanjutnya adalah fasilitas yang kurang. Nah, kurangnya fasilitas seperti tempat sampah yang kurang memadai, tempat-tempat duduk dan sebagainya itu juga menurunkan niat para pengunjung untuk berkunjung ke Sungai Rangkuy. Yang selanjutnya adalah peluang. Nah, peluang dari Sungai Rangkuy ini yang pertama adalah potensi pengembangan ekowisata. Nah, Sungai Rangkuy ini bisa dijadikan tempat ekowisata jika dibantu dengan pengembangan ekowisata yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya adalah program revitalisasi sungai didorong kerjasama dari pemerintah, swasta, dan juga masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya adalah ancaman. Ancaman yang kami lihat dari Sungai Rangkuy ini ada beberapa. Yang pertama adalah perubahan lingkungan dan kerusakan global. Yang kedua adalah fluktuasi ekonomi nasional dan global mengurangi daya beli dan investasi. Yang selanjutnya adalah kurangnya fasilitas menghambat mobilisasi barang dan jasa sehingga kurang menarik investor dalam berinvestasi. Rekomendasi. Nah, ada beberapa rekomendasi yang bisa kami berikan untuk Sungai Rangkuy ini. Yang pertama adalah
revitalisasi sungai melalui pengelolaan limbah yang baik dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penjaga kelestarian lingkungan sekitaran Sungai Rangkoi. Yang kedua adalah peningkatan infrastruktur. Nah, seperti pengembangan kawasan wisata dan juga perdagangan. Nah, yang terakhir adalah promosi. Nah, melalui promosi ini kita bisa meningkatkan pengunjung sehingga pendapatan masyarakat juga meningkat. Dan juga dari promosi tersebut kita bisa memperkenalkan Sungai Rangkoi ini bukan hanya di ranah nasional tapi juga ranah internasional. Sehingga pengunjung yang datang bukan hanya dari lokal, daerah, nasional, tapi juga mungkin bisa menjadi mancanegara. Nah, itulah beberapa rekomendasi dan kesimpulan yang kami ambil dari hasil survei dan wawancara kami. Nah, diharapkan dari rekomendasi dan kesimpulan tersebut bisa memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap Sungai Rangkoi dan juga memberikan perubahan yang lebih baik sehingga bisa lebih membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di Kota Pangkal Pinang.